Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,38% ke angka 6.660. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang tidak akan membagikan dividen tahun ini. Dan secara tren saat ini juga masih belum oke. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata mulai dilepas sebagian oleh Bapak Loh Keng Hong. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah kita masih layak untuk hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita ini dengan judul Loh Keng Hong jual sebagian saham grup Panin Cevin. Bisa kita baca sekilas pemberitaan ini. Cevin sebelumnya memang mulai bergerak naik dan sempat dalam beberapa minggu ini mencapai angka 500. Dan jika kita baca pemberitaan ini, utak-atik kepemilikan Loh Keng Hong terjadi pada sesi perdagangan 16 Juni tahun 2023. KC mencatat kepemilikannya berkurang 573.000. Jadi saat ini Loh Keng Hong masih mempunyai saham Cevin setara dengan 5,10%, sebelumnya 5,12%. Sekarang kita coba lihat untuk pergerakan atau teknikalnya. Cevin jika kita lihat hari ini turun 6% ke harga 470. Dan jika kita perhatikan tanggal 16 Juni, Cevin sempat naik mencapai 555, tapi pada saat penutupan kembali ke harga 494. Jadi sampai saat ini memang harga 500 belum terkonfirmasi break walaupun sempat berada di atas harga 500. Jadi secara teknikal resisten 500 masih belum terlewati dan saat itu juga terlihat ini tanggal 16 Juni. Apakah ini pasti ada penjualan Bapak Loh Keng Hong di sini? Kita juga tidak tahu pasti. Tapi saat ini kita tahu bahwa pada saat 16 Juni tercatat Bapak Loh Keng Hong kepemilikan berkurang. Dan saat ini jika kita lihat cara tren memang Cevin trennya masih bergerak tren. Tapi saat ini jika kita lihat mulai melemah dan untuk support terdekat bisa kita lihat di sekitar 440. Jadi saat ini Cevin ada potensi saya lihat untuk mulai bergerak turun kembali atau mulai terkena koreksi setelah kenaikan lumayan tinggi dari pertengahan bulan Juni. Sekarang coba kita lihat untuk broker summary. Untuk broker summary penurunan 6% lebih ini jika kita lihat sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Setelah 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi menurut saya apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, di bawah harga 400 atau di sekitar 400 sampai 420, menurut saya Cevin saat ini masih layak untuk di hold. Selama masih kuat di 440 minimal trennya masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali menuju 480 sampai harga 500. Jadi tetap walaupun berhasil rebound tapi kita lihat ternyata Cevin masih gagal break 500, berarti trennya akan mulai sideways. Jadi tidak uptrend lagi seperti saat ini. Satu minggu terakhir ini yang uptrend untuk tren jangka pendek. Tapi setelah ada candle merah ini memang ini indikator yang kurang bagus karena candle merah sangat solid di atas dan pada saat opening juga di atas bisa kita lihat setelah langsung melemah. Dan untuk teman-teman pengen beli saham Cevin saat ini menurut saya masih bisa coba pantau dan tunggu di 440. Selama Cevin terlihat masih kuat di 440, menurut saya masih bisa coba entry untuk trading jangka pendek atau swing trade dengan target jangka pendek di 470 sampai 480 untuk target take profitnya. Sekarang kita coba lihat saham-saham Panin lainnya. Bisa kita lihat PNLF. 1 minggu ini juga masih sideways, hari ini masih turun 3% lebih ke 282. Jadi saat ini PNLF secara tren memang masih sideways untuk dalam beberapa bulan terakhir ini, tapi tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini tepat di harga 300 dan di atasnya masih ada garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 352. Jadi secara tren PNLF masih belum oke, tapi minimal saat ini sudah mulai bergerak sideways. Tapi tetap harus hati-hati selama PNLF terlihat masih gagal naik menembus harga 300 atau garis EMA 50, trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Dan garis MACD jika kita lihat memang saat ini juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masih distribusi saham PNLF. Jadi secara tren ini masih sideways. Dan karena penurunan ini masih ada distribusi harus hati-hati. Saat ini PNLF jika kita lihat berada di sekitar support 280.
karena masih ada distribusi terus, masih ada potensi support ini terlewati. Jadi harus hati-hati apabila support ini ternyata terkonfirmasi tembus minggu ini, PNL berpotensi kembali turun menuju support di 260. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry, wait and see dulu. Apabila terlihat masih kuat bertahan di harga 280, masa masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di harga 300. Jadi tetap harus pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 280 pada saat rebound. Karena apabila PNL tetap gagal break, trennya masih belum oke. Dan saat ini memang juga belum ada sentimen positif untuk saham PNLF. Apalagi bisa kita lihat ini belum ada akumulasi. Selanjutnya PNIN bisa kita perhatikan pergerakannya hampir mirip dengan PNLF. Saat ini trennya mulai sideways tapi terlihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Yang saat ini tepat di 1100. Jadi beberapa kali mengatas harga 1100 bisa kita lihat gagal break, turun kembali menuju support di 1050, masih bisa bertahan dan rebound. Dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 1000. Jadi PNIN juga dalam beberapa bulan terakhir ini mulai sideways. Tapi untuk tren jangka menengah juga trennya masih bergerak sangat downtrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Garis EMA 150 saat ini di sekitar 1180. Dan garis EMA ini jika kita lihat saat ini juga memang masih bergerak naik. Dan untuk PNIN jika kita lihat penurunan hari ini malah terlihat ada akumulasi. Tapi asing memang masih terus distribusi saham ini. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham PNIN, saat ini masih bisa coba dipantau karena masih berada di atas support 1050. Dan jika kita perhatikan beberapa minggu terakhir ini, trennya memang masih sideways. Setiap kali gagal break 1100, sempat turun kembali ke 1050 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi apabila kita pantau PNIN masih bisa bertahan di support ini, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1100. Sampai 1110 menurut saya untuk target take profit apabila memang PNIN setelah berhasil rebound masih gagal break. Dan sama sebaiknya jangan hold walaupun kita entry di daerah support karena cara tren ini juga masih belum oke. Selanjutnya PNBN juga bisa kita lihat cara tren juga hampir mirip, tapi bedanya PNBN tidak dekat dengan garis EMA 50. Jaraknya lumayan jauh. Sempat tanggal 12 Juni mendekati garis EMA 50, tapi tetap masih gagal break dan saat ini kembali turun mendekati support di 1080. Dan jika kita perhatikan support 1080 memang lumayan kuat karena beberapa kali di tes PNBN masih bisa bertahan dan rebound sehingga dalam beberapa bulan terakhir ini trennya juga mulai bergerak sideways. Tapi ingat sama cara tren jangka menengah PNBN juga masih belum oke trennya. Jadi apabila teman-teman mau entry bisa coba tunggu di support 1080 dan pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal naik di atas harga 1160 sampai garis EMA 50 saat ini di sekitar 1195. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary-nya. Untuk PNBN jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini juga masih ada sedikit akumulasi. Tapi sama untuk asing juga masih terus distribusi saham PNBN. Dan PNBN walaupun masih ada akumulasi, menurut saya tetap harus hati-hati karena cara tren ini belum oke. Memang masih bisa coba entry di sekitar support 1080 karena 3 hari terakhir penurunan sudah lumayan dalam, ada potensi untuk technical rebound sementara. Tapi apabila mau entry harus lumayan disiplin untuk saham ini karena sekarang lebih dekat dengan support di 1080 daripada resisten di EMA 50. Dan potensi untuk break harga 1080 juga masih lumayan besar. Jadi harus hati-hati apabila ternyata mencoba break dan tembus, maka PNBN berpotensi lanjut turun atau lanjut uptrend menuju support psikologisnya di harga 1000. Jadi untuk yang sudah beli saham PNBN di harga atas maupun harga bawah, hati-hati apabila terkonfirmasi minggu ini support 1080 terlewati. Karena secara tren akan lanjut bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.